engkau tidak bisa sampai kepada makam tarikat sebelum anda mantap dengan amalan-amalan syariat seperti taubat, taqwa dan istiqamah. Baru nyale boleh talati. Jadi dia tabut le tunggu. Ya. Buat kitab-kitab yang kagak karang oleh para ulama. Dia gini cara dan dalam akidah saya ikuti mentong kitab-kitab kalam yang kagak tulis oleh ulama tauhid kan. Yang nama-nama lu sebut bunuh. Biar menyimpang darinya. Kan? Malim awaknya ngontanya. Dalam bidang fikih ikuti mentang kitab-kitab fikih yang kaya ditulis dalam mazhab, khususnya yang di Aceh mazhab Syafi'i. Ana mesti cik mazhab Syafi'i, je cik tak taklid haulain tempat-tempat yang butuh taklid. Maka perlu cik tabut sebenarnya kitab-kitab perbandingan mazhab lagi fikih Islami wa adillatuhu. Ya kamu nama badayah dengan Dewan Guru Mizanul Kubra nanti kan, dan nasi terbuat rahmatul umat itu adalah fikih perbandingan dalam mazhab fikih, karena dengan ada perbandingan itu banyak jalan keluar. Kemudian tanya baru ketika berhasil itu baru dia berpindah kepada makam tarikat. Hati tanya bisa berjalan pada Allah, saat itulah tanya bisa berakhlak mulia. Setelah itu baru sampai kepada makam terakhir. Bakwatenya ke gadoh dari hek. Gadoh anak hek lian. Dikatuk karena tauhid bak roh hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi tanya baca makalah bahwa di antara ajaran yang disampaikan oleh majelis pengkajian tauhid tasawuf itu adalah ajaran hakikat. Dan tadi Abuya mengatakan bahwa ajaran hakikat itu, dengan ajaran hakikat itu baru tanya bisa hilang syirik khafi dari batin katanya. Dikatakan dalam kitab Iqadul Himam bahwa tidak sah ya katanya berpindah kepada satu makam sebelum katanya tahqiq itu sudah mantap pada makam sebelumnya. Memang benar seharusnya itu sekaligus berjalan karena agama tanya lagi dijelaskan dalam kitab-kitab terdiri daripada syariat, tarikat dan hakikat. Tidak boleh ya, tidak mungkin tanya bisa berada pada satu makam sebelum kokoh makam sebelumnya. Nah itu penting kita ketahui. Karena itu dikatakan dalam kalam hikam, siapa yang bersinar awalnya maka bersinar pula pada ujungnya, pada akhirnya. Karena itu seseorang tidak bisa berpindah kepada martabat tarikat sebelum dia mantap dengan amalan syariat. Tarikat apa? Sebagaimana selalu dijelaskan oleh Abuya, makna tarikat itu berjalan hati kepada Allah. Biasa juga disebut dalam kitab, engkau itu mengkasat Allah. Artinya menjadikan Allah sebagai target atau tujuan daripada tanya bermuamalah.
Jadi bahasa Abuya mungkin mudah terpahami, iaitu hati tanya berjalan atau dia ceritakan menghadap Allah dengan cara terlihat sifat-sifat kasih sayangnya, maka hilanglah sifat-sifat perbuatan-perbuatan getanya di dalam perbuatan Allah atau di dalam sifat Allah. Nah, yang geken tarikat. Jadi atau nyocit yang dimaksud dengan istilah tauhid tasawuf. Yang malamnya bacanya bahwa tidak bisa sampai kepada martabat tauhid tasawuf itu atau pada martabat tauhid khawas atau tarikat itu sebelum tanya tahqiq mantap makam sebelumnya. Amalan-amalan Bapak-bapak syariatnya adalah pertama adalah takwa, itu melaksanakan perintah-perintah, menjauhi larangan-larangan. Ya, itu harus dimulai dengan taubat. Harus dimulai dengan taubat. Maka taubat juga amalan daripada amalan syariat. Ya, taubatnya disebut dalam kitab Penanan Minhajul Abidin dengan Aqabah Taubat. Ya, makna Aqabah itu berarti jalan yang tidak mudah dilalui. Berarti tengku taubat pun juga hana mudah. Hana mudah datang penyesalan di dalam batin tanya, ada sifat-sifat tanya yang hana get, payah datang penyesalannya. Atau ada dosa-dosa yang tanya lakukan, datang menyesal itu tidak mudah. Makanya gekenlah Aqabah. Maka dianjurkan oleh Al-Ghazali taubat itu dimulai dengan muqaddimah taubat. Muqaddimah itu mungkin untuk lebih mengerti dia ceritakan langkah awal agar timbulnya taubat bagi tanya. Dalam kitab Minhajul Abidin dikatakan di antara lain tanya mengingat-ingat pedihnya azab. Ya, tidak ihlam kubur yang tanya berada menyokong dalam nikmat kubur, tanya berada di dalam azab kubur, dan itu sakit sekali. Lagi kepegang dalam hadis-hadis tak ingat-ingat kepada kesulitan kuburan, kesulitan di alam akhirat, di neraka, itu adalah menjadi langkah awal untuk timbulnya atau taubat. Taubatnya Bapak-bapak, na dua boh faedah ji. Faedah tadi na le pembahasan di antara lain hukum taubat. Hukumnya ji fardu ain, wajib hukumnya, wajib taubat. Dan wajib taubatnya beda dengan wajib salat. Wajib taubat termasuk ke dalam wajib fauran, segera wajib ji. Tidak boleh dikatakan nanti untuk ke taubat, enggak boleh. Salat boleh, karena salat termasuk ibadah wajib tarakhi nanti. Lagi kepegang dalam kitab-kitab fikih, ya, dalam kitab Fathul Qarib, dalam kitab I'anatul Talibin, itu masuk ke dalam wajib tarakhi. Wajib tarakhi itu kan maksudnya boleh dikerjakan nanti.
Di nantinya maksudnya masih berada dalam waktu. Lagi salat zuhur pama. Segah Allah minta mong wate asar, kapan pun boleh. Salat asar begitu juga. Segah Allah minta mong wate maghrib, dimanapun boleh. Cuman tanya menyukai tamong wate salat, wajib pebut salah sabah dari dua perkara. Pertama, pebut laju, atau jika hana tak pebut laju, getanya azam. Azam kan tekad maknanya. Hanya tanya menyukai azam dan ternyata meninggal dunia, kita enggak dianggap orang meninggalkan salat. Atau be azam li, be tekad li, pucit pebut laju, boleh juga. Yang azamnya hukumnya wajib. Nyan Pak, azam itu namanya azam khas nanti. Ini azamnya ada dua ni. Azam khas maksudnya kan khusus menyangkut dengan salat. Nah sabah tu azam ma'am, azam umum. Wate je, wate pun balik. Dan kata kita i'anah jarang tapi yang pelakuan. Telefon balik. Pu azamnya tanya tekad seluruh perintah akan tak lakukan, dan tanya bertekad seluruh larangan akan tak tinggalkan. Yang azam am nanti. Kembali kepada taubat, itu ibadah wajibnya wajib fauran. Faedah di dua. Pertama apa-apa kan jid gebri taufik taat. Jid gebri kitanya kemudahan tak ibadat. Kemudahan tak berzikir. Karena hana mangat berzikir Pak. Jak Pak masjid lagi hana mangat nah. Bertentangan dengan nafsu, tanya berat ibadat. Maka tanya perlu kepada pertolongan Allah, taufik daripada Allah. Maka itu tidak terjadi bila terpengaruh dosa baktanya. Maka kepegali Nabi dalam sebuah hadis, hadis itu saya baca dalam kitab Tafsir Sawi, bahwa seorang hamba akan dicegah daripada kebaikan akibat pengaruh daripada dosa-dosa. Faedah taubat yang kedua itu agar diterima amal ibadat sunat. Pegang dalam kitab Tanwir Qulub, dalam kitab Minhajul Abidin juga ada, mungkin dalam kitab yang lain. Amalan sunat itu tidak diterima jika kita mengabaikan ibadah wajib. Salah sabohji ibadah wajib adalah taubat. Maka dalam kita hikam berpegang apa-apa kan, termasuk mengikuti nafsu, bergegas mengerjakan ibadat sunat. Hanya kalam nafsu tanya. Baca Quran rutin pamaji. Menuntut ilmu fardhu ain kan ada tembak. Agaknya berarti dia sedang mengikuti nafsu. Ini tanda-tanda orang mengikuti nafsu, dia gairah dalam mengerjakan ibadat sunat, kan? Tapi dia tidak mau melakukan ibadat wajib, lagi menuntut ilmu. Jadi itu apa-apa, maka disyariatkanlah taubat. Hadis itu mengatakan seseorang hamba dicegah dari kebaikan itu karena pengaruh dosa-dosa yang nabaktanya. Kemudian amalan syariat laum adalah istiqamah. Apa namanya? Tetap. Jadi nyukana batanya wali taqwa, taubat dan istiqamah. Berarti nyan kaji kecalon berangkat kepada tarikat.
Nya kadang-kadang syariatnya mentong tanya belum berhasil dilakukan. Pajan truk bak makam wahdatul wujud. Bak makam hakiki, tauhid hakiki. Tapi tabut je lagi tabut kan. Menyanjit pegah-pegah, menhanjit tabut siapa boleh. Ikam hanjit tabut le, malah sirus salikin hanjit tabut le. Bet je. Lagi bet tasawufnya berarti lagi bet fikih cikji. Walaupun gua mampu tajuk jaket, kenapa kan tabut bab jaket? Setidaknya dia sudah faham tentang zakat. Ana mampu lom taik haji, itu tidak masalah. Dah belajar bab kita nyobut bab pesantren. Habis bajuri, but i'anah, habis i'anah, but mahali, bab haji, bab jaket. Musabah dah pebut. Pian apa? Buat je lah. Haji, baik dah pebutnya hana peng 50 juta. Tapi hana masalah dah belajar bab masalah tasawuf, masalah hakikat, istilah fana, istilah baqa. Get dah pelajari. Maka dalam kitab Sirrus Salikin, ya kan? Sangat dianjurkan untuk membaca karya-karya ulama sufi. Beta tam, ni tam malah. Anjir baca hikam, anjir baca Durun Nafis, ya kan? Pakai anjir baca tengku. Kon makanan tanya, mah tepuak cik makanan namanya. Makanan tanya, mah goh mampu tamamoh lom, karena tanya belum mampu tak amalkan syariat yang benar. Maka berangkat je dari syariat terlatih. Nya buya apa tapi latih. Nya menyokana hebohnya. Insyaallah bak tanya kana ayu dekeun. Amin. Doa tengkuan kon pegah kana, doa agar benar. Kaya badik kana sang. Lagi kan. Baru bertanya kaji ke calon. Calon berada pada makam tauhid tasawuf, pada makam tarikat. Jadi hati tanya kamu mulai berjalan, kau berjalan tapi hati kepada Allah. Lagi berjalan hati urung kerja kepada peng. Lagi berjalan hati anak agam yang galak ke siro anak darah, berjalan hati je sabi ba anak darahnya diingat-ingat sabi, ya kan? Nyo ba Allah yang geken tarikat. Maka haji tengku di sini ke muncul yang namanya ikhlas. Nyo tawakal, sabar, ridha, kena dengar inom temeji. Kon bak makam syariat temenya. Bak makam tarikat. Ikhlasnya makna je tengku kan. Bahasa Aceh je lagi wajib mudah terpahami. Anak kalon winner nengku. Dia tanya beribadat, sedekah pamaji kan, beribadat. Haji dumpa je. Tanya anak mau tahu, pergi tanya diejek, pergi tanya dipuja, anak urusan tanya. Karena urusan tanya dengan Allah. Itu hanya Allah, itu ikhlas namanya. Maka nengku datanglah ke dalam batin ikhlas. Maka ini caleg contoh dulu. Hana masalah habis peng memiliar-miliar ni. Nantukan aku karena hatinya sudah berjalan kepada kursi DPR. Aci di luar caleg pakat petebit lompeng dumnan item lagi. Kan? Karena watian hana le berjalan hati je. Kerja anak-anak agam artinya mengkawin dengan cewek ji. Hana mahayan 10 manyaman, 15 manyaman. Karena hati ji kabarja yang kerja teka ikhlas di dalam beramal. Bak tarikat itu. Jadi baik mudah-mudah mengakui lun ikhlas kupubuk-buk karena Allah. Baik mudah tak kena nengku. Ulama mentang, ulama-ulama saleh, ulama-ulama besar. Pamaji kamu membuat pesantren kan. Waktu pun membaca kitab bab muqaddimah
Kain tak ulama ketulis lagi yo. Semoga Allah pampun dosa lun jika kadang hana ikhlas bak lun tulis kitabnya. Padahal wali-wali Allah tulis. Kan? Tapi gekeun doa, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa saya. Barangkali saya tidak ikhlas dalam menulis. Berarti kok bisa? Rupa je tenggukan karena but berat. Di tawadhu. Lagi nya niku. Alian kan siddiq. Siddiq ino cik macam ni. Siddiqnya kan serius juga takut dengan bahasa Aceh. Benar orangnya. Sikapnya benar, ucapannya itu benar, siddiq. Ialah kitab apa namanya itu ittikhaf fi sadatil muttaqin. Urang saliknya harus 7 buah syarat ji. Salah satu syarat ji dari 7-nya siddiq fil iradah nanti. Benar di dalam berkemauan. Yang kita tanya mak tatamong la MPTT kan kagak arahkan le abu kata tatamong mbak abu ya tu. Yang syarat pertama le tanya harus siddiq di dalam berkemauan. Mbak. Nyo siddiqnya tu sikap yang benar, kemauan yang benar kepada Allah. Itu hanya bisa dicapai oleh orang yang sudah berada bak makam tarikat. Apa itu tarikat? Hati ji sudah berjalan kepada Allah. Itulah tauhid tasawuf. Yang Abu Yakin tadi kan cahaya Allah. Cahaya Allah memantul di dalam batin tanya. Yang kena akidahan. Menyo akidah Ahlus Sunnah, ya kan? Ada mana ji Pak? Ji tauhid menyertai istilahkan dengan akidah, nya kelompok-kelompokan, na Jabariyah nanji, na Khawarij, na Mu'tazilah, na Wahabi, ya, na macam istilah ji. Ya, umat Islam mayoritas ji umat Islam di seluruh dunia itu memilih akidah Ahlus Sunnah. Yang akidahnya, yang bikin akidahnya, dia sebatas mempercayai Allah, mempercayai sifat-sifat Allah, tapi keberadaan Allah belum nyata di dalam batin kitanya. Maka syirik khafi yang ada lagi. Walau tanya berakidah Ahlus Sunnah, maka wajib taubat. Dari akidah Ahlus Sunnah wajib taubat. Taubat supaya berangkat kepada tauhid tasawuf. Baik salah mafhum. Taubat dari Ahlus Sunnah tamau Mu'tazilahnya muhtamah ma'abaju. Kan? Tapi taubat dari akidah Ahlus Sunnah taubat berjalan kepada tauhid khawas. Maka ngonsuluk jalannya. Maka boleh meratib bulala itulah maksudnya. Zikran kasiran. Ratib seribe dan yakin la ilaha illallah la ilaha illallah. Kan. Kemudian Pak kan wati katruk ba makam tarikanan, maka muncul sifat hati tanya nanji tu makninah. Apa nanji? Tenang, tentram batin, Pak. Tentram lagi lagi pegawai. Yang pegawai dia hana ragu dengku, ejuk gaji pehan. Nak ragu wali. Dia orang kerja masa sakit jiwa. Nampak jenal Pak. Ya kan? Tentram mati. Pegawai nak ragu ejuk gaji puhana. Nak ragu pegawai. Kahana ragu. Tumak ninah batin ji. Ajina tumakninah batin tanya terhadap Allah. Maka tanya hana gundah ngon menang talu ngon kaya miskin sehat sakit analip beban yang oleh. Karena itu semua ada di dalam genggaman Allah. Maka datanglah taslim, ridha, pasrah, ikhlas.
tekannya ni ibadat batin. Ni kerja orang-orang lagian, biasa je orang-orang sufi itu kan batinnya tenang, maka akhlak je juga mulia. Ya akhlak mulia negara ham tatemeng ngomalim je. Jita sembut Ihya Ulumuddin. Nah, ipu get akhlak Tuhan. Wajib mepom balik untuk get akhlak ngonur yang lambatin tanya, dan itu diperoleh dengan zikir, dengan suluk. Jadi kelewat suluk. Nazam suluk, minuman gasih yang tak bersih nepejib kamu. Kibalan sang mengaji Isra. Kan? Waraqina fadlan ilal ihsani waqtim lana ya rabbi bil imani matabat ihsan napoe kamongon karunia nebri mati dalam iman kamu dumna martabat ihsan. Awak suluk ke nanti tapi yang pesesat tauhid tasawuf haji mah apa cik laki ramai lucu jika menang. Kemudian apa baru bunuh bergala-buya tarik hakikat ya, kurang dipelajari atau tidak dipelajari di pesantren karena kamu pesantren kan heboh ilmu pelajari akidah Ahlussunnah yang kitab Matan Sanusi, Kifayatul Awam, Dusuki nanti. Karena kita fikih dari kan Matan Takrib, Fatuhul Qarib, Fasyahji Al-Bajuri, I'anatul Talibin, Fatuhul Wahab, macam-macam Mahali. Nyambut. Yang kelih kan kurang cik. Tapi tasawuf akhlak. Itu kitab Muraqiyum Budiyah. Paling tak manyang kitab Sirus Salikin. Kitab Ihya Ulumuddin. Paling tak manyang. Lah kitab Sirus Salikin ihyanya tasawuf martabat pertama. Karena dia bicara soal akhlak. Tapi dalam bab-bab tertentu kepegah tasawuf ahli batin, yaitu tauhid sufi. Itu la maujud illallah. Jadi Pak, makna hakikat kuno berkali abuya, kita tidak membangsakan sesuatu yang terjadi baik ibadat, muamalat kepada alam dan kepada diri kita. Jadi bandung dari Allah. Kan gadoh ada perbuatan tanya okon, kehendak tanya orang ali, maka wujud itu tinggallah satu. Kerja kepegang Allahnya hakikat segala yang ada, kan? Allah hakikat asal segala yang ada. Yang kena makna Muhammad kita insan kamil, hakikat dari wujud Muhammad. Kalau Muhammad tahu wujud tanya wujud alam, hakikat dia adalah Allah. Itu kata Karim Al-Jili. Kon Nabi Muhammad kaji ke Tuhan. Gila ibarat. Kita baca kitab Ihya ibarat ji Syakir itu masykur. Berarti taban dengan makna abid itu hakikat dia adalah yang menyembah adalah yang disembah. Hakikat yang menyembahnya dan disembah sih. Yang menyembah tanya mandum dari Allah. Sehat tanya, perbuatan tanya, tanya bandung dari Allah ke dari dro tanya tidak qiyamuhu binafsi. Tidro tak kayak qiyamuhu binafsi. Jadi itulah makna makna hakikat engkau memandang keberadaan Allah. Nah, amalan ji adalah pertama tengku muraqabah nanti. Jadi muncul muraqabah ini itu mana muraqabah? Tanya merasa dipantau, maka tentu sebab
keberadaan Allah dalam pandangan tanya kalahilah batanya muraqabah. Alian musyahadah tanya dapat menyaksikan keberadaan Allah. Nyan malamnya kepegah engkau tidak bisa sampai kepada makam tarikat sebelum anda mantap dengan amalan-amalan syariat seperti taubat, taqwa dan istiqamah. Baru nyale boleh talati. Jadi tanya tabut le tunggu. Ya. Buat kitab-kitab yang kagak karang oleh para ulama. Dia gini cara dan dalam akidah saya ikuti mentong kitab-kitab kalam yang kagak tulis oleh ulama tauhid kan. Yang nama-nama lu sebut bunuh. Biar menyimpang darinya kan. Malim awaknya ngatanya. Dalam bidang fikih ikuti mentang kitab-kitab fikih yang kaya ditulis dalam mazhab khususnya yang di Aceh mazhab Syafi'i. Ana mesti cik pada Syafi'i je cik tak taklid haulain tempat-tempat yang butuh taklid. Maka perlu cik tabut sebenarnya kitab-kitab perbandingan mazhab lagi fikih Islami wa adillatuhu. Ya kamu nama badayah dengan dewan guru Mizanul Kubra nanti. Kan? Dan nasi terbuat rahmatul umat. Itu adalah fikih perbandingan dalam mazhab fikih. Karena dengan ada perbandingan itu banyak jalan keluar. Banyak jalan keluar. Kemudian tanya baru ketika berhasil itu baru dia berpindah kepada makam tarikat. Hati tanya bisa berjalan pada Allah. Saat itulah tanya bisa berakhlak mulia. Setelah itu baru sampai kepada makam terakhir. Bak watenya ke gadoh dari hek. Gadoh ana hek lian. Dikatuk karena tauhid bak roh itu. Ni. Lagi awak hobi bola kah nak hek baik plung-plung lapangan aji bola akan menyatu dengan batin ji hek nonton ku hidup beroi nontonnya yang hek ku ji istirahat ji bak mainan bak awaknya tapi si tajuk bola bak awak malam Senin bang nak itim lah maka ji ana lehek dia pegang empat ketika itu istirahatlah anggota tubuh dari lelah. Tidak ada yang tinggal kecuali husnul adab, gate adab. Jadi abu ya tanya hana intinya kadang. Hana tu kadang manusia agaknya dengan kesehatan yang tidak begitu bagus kadang-kadang tapi bisa buta-buta juga sabuh Acehnya ya dakwah. Kemudian yang terakhir tidak boleh berpegang dalam suluknya kepada kekuatan tanya dan kepada amal-amal tanya. Tanya baik berpegang bak diri tanya lul ibadat lul malim kan lul lepeng tidak boleh berpegang kepada kekuatan yang nabak tanya tetapi hanya dia berpegang kepada karunia Allah. Ayat adalah wa rabbuka yakhluqu may yasha wa yakhtaru ma kana lahumul khirah. Mereka itu tidak ada pilihan. Kemudian yang terakhir apa tu? Tidak boleh tidak daripada mursyid. Wala budda min syaikhin kamil. Tidak boleh tidak mesti anda memiliki guru yang bisa mengeluarkan anda daripada kelelahan diri anda kepada istirahat anda dengan memandang Tuhan anda. Jadi baru istirahat. Cuma baik dua wali. Kepegang 4 istirahat tidak bisa diperoleh kecuali setelah lelah. Berarti harus lelah lah kan bamain istirahat ju. Kan? Jadi istirahat itu diperoleh setelah
setelah lelah. Hanya kenyo makna hadis khuffat jannah bil makari. Jadi tugas tanya oleh beryakin jak ber. Merono oleh lemah-lemah syariat, ya, lagi akidah, lagi fikih. Kita tanya ber fikih lawiknya sabilal muhtadin tentang hal-hal yang makruh di dalam sembahyang. Jina bab masjid raya kaitan mong bab jual beli ya. Kaitan mong bab jual beli. Kitab Matlul Badrin. Belajar fikih. Belajar akidah. Ya. Nyale dulu. Ditanya gua berhasil sudah kira, cuma alhamdulillah tanya dengan berada bersama Abuya, tanya di Uro selalu diberi siraman rohani melalui makalah, melalui nasihat-nasihat beliau. Alhamdulillah di malam kita yang meratib sabi, ya kan? Mengajak sabi, be malam Senin mentang aja, ya. Baiklah demikian, mari tanya tawajuh, zikir ya, tawajuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u wa amalin la yurfa'u wa du'a'in la yusma'u. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillah.